Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series terbaru berjudul The Wilds. Warning, spoiler alert. Konten ini mengandung banyak sekali unsur spoiler. Maka dari itu, kami sarankan untuk kalian agar menonton secara legal apabila ingin menghindari spoiler dari series The Wilds ini. Series terbaru ini bercerita tentang 9 gadis muda seksi yang berniat healing dari berbagai masalah yang mereka miliki dengan cara pergi ke sebuah pulau nan indah di daerah Hawaii. Namun sayangnya, di tengah perjalanan mereka mengalami insiden mengerikan yang dimana pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan lalu membuat mereka harus terdampar di pulau misterius tak berpenghuni. Dengan minimnya sumber makanan, mereka harus berpikir jernih untuk membedakan mana kawan dan mana sumber makanan. Tentunya, mereka akan diuji dengan berbagai permasalahan yang siap untuk mempengaruhi psikis otak mereka. Minsnik sarankan, seri 1 ini tidak cocok untuk kalian yang gampang kencengan, karena banyak sekali unsur adegan esek-esek yang akan membuat kalian. So perhatikan si Johnny dan pegang jangan sampai lepas. Without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang wanita bernama Leah Rilke yang mendapat instruksi dari pemimpin penyidik serta spesialis trauma untuk menuntunnya agar menceritakan apa yang ia beserta ke-8 wanita lainnya mengalami permasalahan di sebuah pulau misterius. Sebagai pembuka, spesialis itu memberikan Leah sebotol minuman yang mengingatkannya kepada seorang pria yang dahulunya pernah ia sangat cintai. Bahkan Leah berkata, dahulu ia sering meminumnya. Maka dari itu sang spesialis memintanya untuk tak sungkan meminta botol kedua padanya. Setelah itu, secara perlahan sang spesialis menyuruh Leah untuk mendeskripsikan seperti apa neraka yang ia alami di sana. Saat mendengar kata neraka darinya, Leah merasa mereka terlalu menganggap cerita tersebut sebagai suatu traumatis. Karena menurutnya, apa yang ia dan teman-temannya alami jauh lebih membuat trauma mendalam. Ia tak sendirian di sana. Terdapat beberapa temannya yang memiliki masalahnya masing-masing. Ada yang mengalami pembulian di sekolah, terasingkan, ada yang harus dituntut untuk menjadi profesional lompat indah, sedangkan adiknya merenungi nasib dari kakaknya. Lalu terdapat juga wanita pekerja di restoran dan seorang tomboy yang setiap harinya selalu merawat ayahnya. Dan yang terakhir, Leah yang harus merasa trauma ketika ditinggalkan oleh pria tercintanya. Semua itu baginya adalah hal trauma yang jauh lebih mendalam. Karena menjadi wanita normal di Amerika lah yang justru seperti neraka bagi mereka. Cerita pertama dari series The Wild. Hari itu di Pulau Anta Berantah, meninggalkan kehidupan ramai yang mereka pernah miliki, Leah berteriak saat ia merasa panik berada di tengah laut dengan kondisi terdampar, berusaha mencari apapun untuk ia pijaki. Sang penyidik memintanya untuk menceritakan bagaimana awal ia bisa ikut ke dalam rombongan. Leah mengakui, sebenarnya program bernama Red Red itu adalah ide dari kedua orang tuanya yang ingin menghilangkan rasa kegalauan dari Leah sendiri. Saat itu juga, ketika terdampar, Leah melihat seorang wanita yang ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri. Ia baru mengetahui namanya yaitu Janet. Sedangkan di dalam pesawat, mereka semua yang hadir datang secara berpasangan. Terdapat Tony dan Martha, duo sahabat dari Minnesota. Sedangkan dari Texas terdapat Dot serta Selby, wanita terseksi di series The Wilds. Terdapat pula Russell dan adiknya Nora dari New York. Dan yang terakhir, Fatin, orang terkenal yang ia ketahui berasal dari sekolahnya. Leah merasa ia tak harus memahami karakter dari semua wanita yang berada dalam satu pesawat dengannya. Karena ia hanya memikirkan satu pria yang selalu ada di dalam bukunya. Leah juga menceritakan hal itu kepada satu-satunya teman yang ia miliki di sekolah.
Saat Leah sedang asyik membaca buku, rupanya Shelby mencoba untuk mencairkan suasana dengan memperkenalkan dirinya dan meminta kepada semua orang untuk setuju melakukan suatu hal yang sering banyak orang lakukan. Contohnya seperti meminum alkohol, mungkin menceritakan pengalaman seksualnya atau hal yang lain. Semua orang mulai berbaur, mengobrol dengan sesama seperti Janet yang mengajak Nora untuk berbicara meskipun Nora selalu memantau keberadaan dari kakaknya, hingga suatu kejadian membuat mereka merasa berada di ambang kematian saat pesawat yang mereka tumpangi mengalami goncangan yang sangat besar. Semua orang panik. Ada yang berdoa, melindungi dirinya sendiri, sementara Leah sama sekali tak peduli dan tak melakukan apapun. Ia hanya tetap membaca bukunya, merindukan keberadaan pria yang ada di bukunya, yang orang-orang sering memanggilnya sebagai Jeffrey Galanis, pemenang penghargaan buku terbaik pada tahun 2013. Ia dan kakaknya pernah mendatangi acara dari Galanis yang membuat Leah saat itu mulai terpincut dengannya ketika salah satu guru meminta kepada mereka untuk mengantar Galanis kembali ke hotel seusai acara. Kembali ke situasi di tengah laut, Leah berhasil menemukan keberadaan dari Janet yang terkapar dengan luka memar di area tubuhnya. Sedangkan wanita yang lain ternyata berhasil tiba di tepi pantai terlebih dahulu dengan posisi terpencar satu sama lain. Dan tak sedikit dari mereka yang mengalami kejadian mengerikan, seperti muntah darah dan lain-lain. Meskipun begitu, mereka saling membantu satu sama lain yang mengalami cedera atau terkilir. Lagi dan lagi, memori Leah selalu terpaku kepada Galanis. Seperti saat ini, ia sedang memikirkan pertemuan pertamanya saat ia mengantar Galanis kembali ke hotel. Leah sejujurnya merasa sangat amat canggung karena bisa berbicara dengan seorang penulis buku. Bahkan demi menutupi kecanggungannya, ia menawarkan Galanis untuk menyetel musik, lalu mengajaknya untuk makan malam terlebih dahulu jika ia lapar malam itu. Setelah cukup lama Leah menopang tubuh dari Janet, akhirnya ia berhasil tiba di tepian pantai dan teman-temannya langsung membantu dengan memberikan CPR kepada Janet dengan hasil yang nihil. Penyidik dan spesialis sempat bertanya, mengapa mereka gagal padahal mereka semua mengetahui caranya? Leah hanya mengaku karena mereka tak bisa berharap banyak dengan situasi yang ada. Lalu cerita masih berlanjut tepat di mana Galanis setuju untuk makan malam bersamanya. Tentu dengan minuman favorit dari Leah sendiri. Mereka berbicara banyak tentang buku yang Galanis tulis hingga tiba-tiba Leah meminta nomornya untuk disimpan oleh Galanis. Ia merasa seorang pria akan membuat wanita merasa spesial jika nomornya tak disimpan. Dan hal itu yang membuat Leah semakin menyukai Galanis. Setiap harinya ia selalu menantikan pesan yang akan Galanis kirimkan, bahkan ketika Leah sedang belajar sekalipun. Ada momen di mana Galanis mengirimkan pesan saat ia mabuk di mana ia mengaku sangat ingin menciumnya. Dan respon Leah justru senang. Ia mengaku akan segera beranjak ke umur 18 tahun, 2 minggu kemudian. Setelah cukup lama pingsan akibat kelelahan, akhirnya Leah terbangun saat Janet tak berhenti membangunkannya. Mereka langsung berkumpul dan Shelby berinisiatif untuk mengajak satu orang agar ikut bersamanya mencari sumber daya mata air agar mereka bisa mendapatkan pasokan. Karena saat ini cadangan yang mereka miliki hanya 9 kaleng Coca-Cola bebas gula. Akhirnya Tony lah yang ikut bersama Shelby untuk menyusuri hutan. Sementara yang lain mengubur ponsel menggunakan pasir dengan harapan pasir akan bekerja sama seperti beras yang bisa menyerap cairan. Ketika sedang menyusuri hutan, Shelby selalu membicarakan tentang Tuhan karena kebetulan ia memang pernah bertugas di sebuah gereja. Bahkan ketika Shelby meminta izin untuk kencing, ia melakukannya sembari menyebutkan firman dari Tuhan. Kembali ke Leah yang mulai merasa semua merubah pandangannya. Seperti ia yang melihat Martha selalu berkomunikasi dengan makhluk hidup lainnya, dan Nora yang akan selalu merasa melihat ke arahnya dengan senyuman manis berarti. Senyuman itu kembali membuat Leah teringat akan momen di mana untuk pertama kalinya ia menghampiri kamar hotel dari Galanis. Untuk apa? Ya, untuk melepas keperawanannya. Karena Galanis telah mengetahui jika umur dari Leah telah mencapai umur legal, yaitu 18 tahun. Tanpa basa-basi, Leah langsung nyosor ke arah bibirnya yang membuat malam itu menjadi malam yang akan diingat olehnya seumur hidup. Leah sempat menyesal. Sedikit, tapi banyak enaknya. Hehehe.
Ia merasa apakah seorang Galanis itu nyata baginya? Karena pria yang telah mendapatkan kenikmatan tak ingin merasa Leah dibuang begitu saja. Alhasil, Galanis langsung membuat Leah menjadi wanita paling spesial di kehidupannya dengan berbagai gombalan yang ia berikan. Ketika Nora dan Martha sedang pergi ke arah pantai, kaki dari Martha tiba-tiba membentur sesuatu yang ternyata itu adalah koper milik Fatin yang berisi berbagai perlengkapannya. Sedangkan di tengah hutan, masih dengan pembahasan yang sama, Tony merasa muak ketika Selby terus-menerus mengagungkan nama Tuhannya. Bahkan entah tanpa Tony sadari atau tidak, ia berkata jika Yesus hanyalah bualan orang-orang yang memiliki omong kosong belaka untuk mencuci otak seseorang. Dan Tony pun tak sengaja mendorong Selby hingga membuatnya terjatuh dari tebing. Beruntung Selby masih selamat saat itu, meskipun ia mengalami sedikit cedera dan dirinya memutuskan untuk kembali ke kerumunan. Ketika Selby dan Tony telah kembali ke perkumpulan, ternyata salah satu ponsel milik mereka berfungsi, yang membuat mereka langsung membuat skema untuk menelepon salah satu orang yang kemungkinan besar bisa membantu atau setidaknya mengetahui keberadaan mereka. Ada yang berpendapat mereka harus menelepon nomor darurat 911, ada juga yang berpendapat untuk menelepon nomor darurat Jepang 119, sedangkan yang lain lebih memilih untuk menelepon orang kepercayaannya masing-masing, yang hasilnya tetap saja nihil, karena justru nomor tersebut dimatikan secara sepihak. Sedangkan Leah kembali teringat, masih ketika ia senang saat Galanis memberitahunya ia ada di depan rumah. Tetapi saat Leah masuk ke dalam mobil, tampak Galanis memperlihatkan wajah yang kecewa. Ia ternyata mengetahui jika sebenarnya Leah masih berusia 17 tahun saat ia melepaskan keperawanan dengannya. Ia menyembunyikan itu semua darinya, hingga suatu hari datanglah akta kelahiran dari Leah yang dikirim oleh seseorang kepadanya. Ia merasa ada seseorang yang mengawasi aktivitas mereka. Maka dari itu, Galanis meminta Leah untuk menjauhinya dan segera keluar dari mobilnya. Dan ternyata tak hanya telepon saja yang mati. Namun, salah satu dari mereka pun ada yang mengalaminya, yakni Janet yang tiba-tiba muntah darah lalu kehilangan nyawanya begitu saja saat Leah menemukannya tergeletak di tanah. Karena malam sudah tiba, mereka memutuskan untuk menguburnya demi menghindari jasad Janet yang mungkin akan menjadi incaran para hewan buas di tengah hutan sana. Dipimpin oleh Selby si paling agamis, mereka berdoa agar berharap Tuhan dapat mengampuni dosa-dosanya. Setelah itu, mereka mulai berkumpul di tengah api unggun yang menyala. Lalu Selby kembali mencoba mencairkan suasana dengan membahas apa yang pernah mereka lakukan dan apa yang membuat mereka menyesali umur hidupnya. Banyak dari para wanita itu yang mengaku belum atau pernah melakukan hubungan seksual yang membuat Leah kembali teringat dengan trauma mendalam yang ia alami. Ketika semua orang tertawa menceritakan pengalamannya masing-masing, Leah justru terdiam dan memutuskan untuk menyendiri. Tetapi tampaknya apa yang Leah alami disadari oleh seseorang, yakni Fatin. Ia langsung menghampirinya dan bertanya dengan siapa ia melakukan hubungan badan tersebut. Fatin menceritakan pengalamannya terlebih dahulu, di mana untuk pertama kalinya ia bercinta dengan pegawai toko swalayan. Ia memang mencintainya, tetapi semua itu kini hanyalah angin lalu. Setelah Fatin bercerita, akhirnya Leah memperlihatkan wajah dari Galanis di buku miliknya dan ia langsung menceritakan semuanya. Saat Leah sedang bercerita, ia mengaku kepada pemimpin penyidik serta spesialisnya bahwa ada sesuatu yang tak ia beritahukan sama sekali kepada semua orang. Entah ini hanyalah khayalannya atau memang kenyataan. Saat malam semua orang tertidur, Leah mendengar nada dering dari ponsel. Ia langsung mencari, mengangkatnya, dan ternyata orang tersebut adalah Galanis. Leah mengaku ia tak bisa berkata-kata, sedangkan Galanis justru memintanya untuk tak lagi meneleponnya. Bahkan Leah tak sempat untuk meminta bantuan padanya bahwa kini ia dalam kondisi berbahaya. Pemimpin penyidik dan spesialis tentu terkejut dengan apa yang telah Leah lakukan. Namun ia juga membela dirinya sendiri dengan dalih Galanis belum tentu akan membantunya dan mempercayai apa yang ia alami. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan seorang wanita bernama Rachel yang mendapatkan kode X dari salah satu pegawainya. Lantas Rachel langsung segera menghampiri ruangan monitor yang memperlihatkan sekumpulan 9 wanita yang sedang memakamkan jasad dari Janet.
Dan episode pertama dari season 1 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian series dari The Whale satu ini? Minsnik sedang mencoba untuk nyari series dengan genre baru nih. Maka dari itu Minsnik butuh respon kalian. Apakah series dengan genre misteri ini cocok untuk Minsnik bahas? Atau Minsnik tetap membahas series mengenai agen mata-mata? Berikan respon di kolom komentar. Tetap subscribe channel Sneakflix serta channel kedua kami yakni Tunikflix. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.